Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimanakah kabar teman-teman sekalian? Apakah kabar hari ini sangat menyenangkan ataupun hari ini sangat biasa saja? Perkenalkan, nama saya Caroline. Jadi pada hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting dan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Hal ini adalah temperance. Temperance, apa itu temperance? Temperance artinya adalah pertarakan atau pengendalian diri terhadap suatu hal. Ada baiknya kita sebagai orang-orang muda sudah melatih diri dan bertaraf dan mengendalikan diri sejak sekarang. Sehingga kedepannya kita dapat menjadi orang yang memiliki pengendalian diri yang terlatih dan lebih baik. Di dalam buku Roh Nubuat, Testimonies volume 3, halaman 491, Ellen G. White, dituliskan tentang hal pengendalian diri ini. Isinya yaitu bertaraf dalam makanan dan pengendalian hawa nafsu akan melestarikan intelek dan memberikan kekuatan mental dan moral. Memungkinkan orang untuk membawa semua kecenderungan mereka di bawah kontrol kekuatan yang lebih tinggi dan untuk membedakan antara benar dan salah yang sakral dan umum. Prinsip pengendalian diri. Apa sih prinsip pengendalian diri? Prinsip pengendalian diri adalah dalam segala suatu hal. Jika kita mengetahui sesuatu itu tidak baik, kita harus dapat menahan diri. Misalnya contohnya seperti hal rokok dan alkohol. Kita tahu dapat merusak kesehatan. Itu harus dihindari sama sekali. Demikian juga jika sesuatu hal itu baik, juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Temperance di sini maksudnya adalah pengendalian diri terhadap hal-hal negatif yang disukai dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya, saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu yang pertama adalah rokok. Dalam kenyataan hidup di masyarakat, dapat kita saksikan sendiri betapa rokok telah menjadi hal perusak generasi bangsa, di mana di usia yang sangat muda, bukan hanya remaja, bahkan sudah banyak anak-anak yang menjadi ketergantungan dengan rokok. Lingkungan dan pergaulan yang tidak sehat membawa mereka menjadi orang yang tidak dapat mengendalikan diri atau menahan diri untuk tidak merokok. Tentunya sebagai pandangan perokok sekalian, atau kalian masih memiliki pandangan pemikiran bahwa rokok ini sangat tidak berbahaya untuk saya, kok saya masih bisa hidup. Tetapi itu bukan suatu pemikiran yang baik, bahwa rokok hal sekecil itu pun kita harus bisa mengendalikan diri kita. Selanjutnya contohnya yaitu bekerja berlebihan. Memang bekerja bukan merupakan hal yang negatif, tetapi jika berlebihan itu menjadi suatu hal yang sangat negatif. Tidak ada yang salah dengan bekerja. Kita bekerja untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Hanya kalau bekerja terlalu berlebihan atau disebut dengan gila bekerja, itu yang dapat membahayakan tentunya dalam kesehatan serta pikiran dan jasmani kita. Seringkali orang-orang muda merasa tubuh mereka tidak memerlukan istirahat, sehingga mereka bekerja sampai larut untuk mendapatkan uang atau jabatan ataupun karir yang sangat merugikan kesehatan tubuh kita. Untuk beberapa waktu memang bisa bertahan, tetapi kemudian akan merasakan akibatnya, yaitu berbagai penyakit akan menggerogoti kesehatannya. Dalam hal contoh ini juga diperlukan untuk mengendalikan diri agar tidak terlalu berlebihan meskipun hal itu positif. Contoh selanjutnya yaitu olahraga berlebihan. Sebagaimana telah dijelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa olahraga atau exercise tersebut merupakan hal yang sangat kita butuhkan dan sangat sehat bagi tubuh kita. Tetapi untuk hal yang baik pun kita perlu mengendalikan diri kita. Jadi maksudnya bukan berarti kita harus berolahraga terus-menerusan. Olahraga akan baik bila dilakukan sewajarnya dan sesuai dengan kebutuhan kita. Akan menghasilkan hal baik, dan jika kegiatan ini dilakukan berlebihan, pasti akan membahayakan kesehatan tubuh kita. Jadi selalu ingat bahwa otot-otot tubuh kita juga perlu untuk beristirahat dan tidak bisa dipaksa untuk bekerja atau bergerak terus-menerus. Selanjutnya yaitu watak atau emosional. Saya sendiri pun masih kesulitan untuk selalu mengendalikan emosi saya sendiri. Contohnya, watak yang dimaksud adalah terkait dengan emosional kita. Kita seringkali tidak dapat mengendalikan emosi kita, sehingga emosi yang tidak dapat dikendalikan tersebut menghasilkan hal yang tidak baik. Contohnya emosi yang berlebihan. Ketika kita marah, saat kita marah dan tidak dapat mengendalikannya,
Tanpa sadar kita akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan dan menjadi suatu hal yang negatif dan merugikan kita serta pihak lain. Seseorang benar-benar harus belajar dan berlatih mengendalikan emosinya sejak muda. Dalam kehidupan, tidak semua akan berjalan dengan mulus. Banyak gelombang, banyak masalah tentunya kita seperti menghadapi depresi, mungkin frustasi. Tetapi bagaimana kita menghadapinya dengan emosi yang matang, itu juga menentukan kesuksesan kita dalam bergaul dan bermasyarakat, khususnya bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu narkoba. Narkoba atau berbagai obat-obatan terlarang yang dimasukkan ke dalam tubuh hanya akan memperpendek usia dan membuat tubuh menderita. Jadi, belajarlah mengendalikan diri untuk tidak terlibat dan ikut dalam arus masyarakat orang-orang muda seperti ini. Ketergantungan pada narkoba bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan untuk keturunan kita kelak nanti. Selanjutnya yaitu nafsu makan. Hal dalam nafsu makan pun kita harus kendalikan, karena meskipun makanan adalah hal yang positif, tetapi jika kita tidak dapat mengendalikan nafsu makan kita, itu dapat menimbulkan permasalahan dalam kesehatan kita. Contohnya seperti obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Jadi kita diajarkan untuk mengendalikan keinginan atau nafsu makan kita. Jangan makan makanan yang berlebihan, baik frekuensi maupun jumlahnya pada saat sekali makan. Ini juga merupakan termasuk anjuran untuk menghilangkan kebiasaan makan makanan ringan di antara jam makan atau kita sebut sebagai mengemil. Mereka yang tidak dapat mengendalikan nafsu makannya adalah orang-orang yang memiliki masalah kesehatan. Contoh selanjutnya yaitu minuman. Kita juga diajar untuk mengendalikan diri dalam hal minuman. Yang dimaksud adalah kecanduan yang terkait dengan minuman beralkohol atau minuman yang mengandung kafein. Apabila seseorang sering mengalami efek samping dan kesulitan menghentikan keinginan untuk mengonsumsi kafein, itu tandanya sudah ketergantungan. Kecanduan alkohol adalah kondisi ketika seseorang mengalami ketergantungan akan alkohol dan sulit untuk mengendalikan konsumsinya. Ada beberapa istilah lain yang digunakan untuk kondisi ini, yaitu alkoholisme dan gangguan penggunaan alkohol atau disebut dengan alcohol use disorder. Kecanduan minuman yang dimaksud lebih menekankan pada bagaimana orang-orang tersebut bisa sangat tertekan atau gelisah ketika tidak mendapatkan alkohol atau kafein yang diinginkan, dan bagaimana keadaan itu sangat mengganggu kehidupan mereka. Lalu bagaimana menghentikan ketergantungan ini? Hal yang paling sulit tapi penting adalah meyakinkan diri sendiri bahwa orang tersebut tidak membutuhkan alkohol atau kafein. Perubahan gaya hidup merupakan langkah yang penting dalam mengatasi masalah kecanduan. Orang tersebut perlu mulai menerapkan gaya hidup sehat seperti dengan beristirahat cukup dan rutin berolahraga. Aktivitas lama yang berkaitan dengan minuman perlu dijauhi dan diganti dengan aktivitas yang baru yang lebih positif. Contohnya seperti membangun aktivitas spiritual dengan lebih rutin beribadah. Selanjutnya yaitu prinsip pengendalian diri, bukan hanya untuk hal-hal yang negatif, tetapi juga yang kita pikir untuk hal-hal yang baik, hanya bila dilakukan secara berlebihan akan tidak memberi dampak positif yang kita harapkan, tetapi sebaliknya. Mengatur waktu untuk tidak melakukan hal yang sama terus-menerus juga adalah bentuk dari pengendalian diri. Jangan sampai kita tidak tidur karena terus-terusan mengerjakan tugas, dan jangan sampai kita kebanyakan tidur sampai tidak mengerjakan tugas. Jadi intinya adalah tidak melakukan sesuatu secara berlebihan, tetapi tetap bersemangat, jangan sampai padam. Lalu bagaimana cara untuk melakukan pengendalian diri? Caranya yaitu dengan kita berkomitmen dan memiliki kemauan disertai dengan doa, maka Tuhan yang mampu akan memampukan kita dan mengatur kita untuk melakukan pengendalian diri. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kiranya kita dapat masih bisa mengendalikan diri dengan pertolongan dan bantuan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.